Di balik permukaan laut yang tenang, ada kisah hewan-hewan laut yang perlahan kehilangan nalurinya, terganggu oleh sesuatu yang asing di habitat mereka. Ada yang merasa kenyang, tapi tubuhnya justru melemah. Ada yang mengikuti bayangan yang tampak seperti mangsa, tapi menyimpan ancaman yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya mengganggu mereka? Dan kenapa mereka tak bisa menghindar? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Di video sebelumnya, kita membahas tentang sampah di laut dan mikroplastik. Bagaimana lebih dari 14 juta ton plastik mencemari lautan setiap tahun, menciptakan ancaman besar bagi ekosistem laut. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi pada hewan-hewan laut yang hidup di dalamnya? Banyak hewan laut tidak mampu membedakan antara plastik dan makanan alami. Salah satu contohnya adalah penyu, yang sering mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur, makanan favorit mereka. Setelah tertelan, plastik dapat menyumbat saluran pencernaan, menyebabkan gangguan serius. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa 1 dari 3 penyu yang ditemukan di alam memiliki plastik di dalam tubuhnya. Burung laut seperti albatros juga sering terdampak. Mereka memungut serpihan plastik dari permukaan laut dan memberikannya kepada anak-anak mereka, mengira itu makanan. Anak burung ini bisa mengalami hambatan pertumbuhan karena perutnya sudah penuh dengan benda yang tidak bisa dicerna. Tidak hanya plastik berukuran besar yang menciptakan masalah di lautan, plastik berukuran sangat kecil, atau mikroplastik, juga membawa ancaman tersendiri bagi hewan laut. Karena ukurannya nyaris tak terlihat, partikel ini mudah tertelan oleh plankton dan ikan kecil, lalu masuk ke rantai makanan. Kami sempat bahas ini lebih lengkap di video sebelumnya. Kalau kamu belum nonton, jangan lupa mampir dulu, biar makin kebayang seberapa jauh mikroplastik bisa masuk ke kehidupan kita. Dari partikel kecil yang tersembunyi hingga benda besar yang mencolok, plastik telah menciptakan jebakan bagi berbagai jenis makhluk laut, baik yang kecil maupun yang sangat besar. Dan salah satu contoh paling tragis datang dari Samudra Filipina, ketika seekor paus paruh cuvier ditemukan terdampar di Davao Gulf. Saat tubuhnya diperiksa, ditemukan lebih dari 40 kg plastik di dalam perutnya, termasuk 16 kantong beras, tas belanja, dan bungkus makanan. Paus tersebut diyakini mengalami gangguan pencernaan parah karena perutnya telah terisi benda-benda yang tidak bisa dicerna. Kasus ini menggambarkan seberapa besar dampak sampah manusia terhadap kehidupan laut, bahkan bagi spesies yang hidup di kedalaman samudra dan jarang terlihat oleh manusia. Paus dikenal menggunakan kemampuan sonar alami untuk menjelajah dan mencari makan. Namun plastik-plastik yang melayang di lautan bisa menyerupai bentuk mangsa, terutama kantong tipis yang tampak seperti cumi-cumi atau ubur-ubur. Sekali tertelan, plastik itu tidak larut, tidak tercerna, dan terus menumpuk di dalam perut. Daya pikat visual dan gerakan plastik di air membuatnya tampak seperti makanan, padahal justru sebaliknya. Di sisi lain, alat-alat tangkap ikan yang tidak terkelola, seperti jaring dan tali pancing yang terbuang begitu saja, seringkali berubah menjadi jebakan yang menyulitkan banyak hewan laut. Jaring-jaring ini terus melayang bebas dan menjerat makhluk laut secara tidak sengaja, membatasi gerakan mereka, bahkan membuat mereka kesulitan untuk naik ke permukaan. Ini disebut sebagai ghost fishing, ketika alat yang sudah tidak digunakan lagi tetap menangkap dan mencelakakan makhluk hidup di laut. Kita harus ingat, plastik yang kita buang sembarangan bisa menjadi bagian dari kisah pilu di lautan. Hewan-hewan ini tidak punya tempat lain untuk pergi. Laut adalah rumah mereka, dan saat rumah itu penuh sampah, kelangsungan hidup mereka ikut terancam. Bayangkan, seekor paus berenang ribuan kilometer di samudra luas. Hanya untuk kelaparan dengan perut penuh sampah yang bukan miliknya. Dan sisa sampah lainnya? Ia terus hanyut. Berkumpul diam-diam, membentuk pulau di tengah lautan. Apa yang sebenarnya ada di sana? Cari tahu jawabannya di video selanjutnya dari lingkari.institute. Tulis pendapatmu di komentar, share video ini, dan nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru kami.